Oke, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mohon perwakilan dari salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Siap Pak. Jadi baik. Sebelum kita memulai materi, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat adik yang sudah bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Andreas Rendi Tonggoro. Jadi siswa semua bisa panggil saya itu dengan sebutan Pak Andre. Siapa? Siapa Anda? Oke, jadi baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Eduardo 10 hadir. Stefanus Hadir Pak. Osta Hadir Pak. Oke, jadi baik. Berarti di sini yang alfa cuma 3 orang dan yang izin itu ada 2 orang ya. Ya Pak. Oke, jadi baik teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah bisa hadir pada hari ini. Langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu sebelumnya kemarin kita sudah sampai di mana materinya? Tiga. Jadi materi yang kemarin Pak, kita sampai di bidang studi ilmu ekonomi Pak. Oke, jadi baik. Terima kasih Stefan. Jadi untuk pelajaran kemarin kita sudah ketahui tentang apa tadi ada stepnya? Bidang studi ilmu ekonomi Pak. Ya, tentang bidang studi ilmu ekonomi. Ya Pak. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi. Mungkin dari kita itu tidak jarang lagi, tidak asing lagi mendengar tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi. Mungkin dari adik-adik ada yang sudah tahu tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro? Belum Pak. Oke, jadi baik. Jika tidak ada, untuk pengertiannya itu untuk ekonomi Mikro. Ekonomi mikro itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang secara khusus membahas perilaku individu dan perusahaan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya ekonomi mikro dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu unit ekonomi individual dan sebagai konsumen juga. Kemudian untuk pengertian dari ekonomi makro itu tentang ekonomi makro itu adalah bidang ilmu yang mempelajari secara keseluruhan ekonomi dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang diproduksi, mulai dari total pendapatan, kemudian dari penghasilan, tingkat dan pengangguran. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian untuk perbedaan analisis ekonomi mikro dan ekonomi makro itu sendiri, yaitu kalau analisis ekonomi mikro itu terdiri dari teori harga, kemudian teori produksi dan teori distribusi. Hal tersebut juga bisa diuraikan
dengan beberapa teori, misal dari teori harga, kemudian dari gimana kita membahas tentang proses pembentukan harga oleh beberapa orang yang kita bisa ajak interaksi antara penawar dan permintaan tentang suatu barang dan jasa. Jadi baik, untuk kemudian yang terakhir yaitu tentang masalah inflasi. Mungkin dari adik-adik mungkin sudah ada yang tahu tentang inflasi. Jika tidak ada yang tahu, saya akan coba menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi itu meningkatnya harga barang yang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita itu 10 tahun yang lalu itu kita beli bakso itu dengan harga 5.000, pasti kita sudah dapat dengan berapa biji bakso. Mungkin kita uang 5.000 dulu itu kita mungkin dapat 10 biji bakso. Mungkin kemudian di tahun berikutnya uang 5.000 itu ketika kita membeli bakso, mungkin 5.000 itu mungkin kita nggak bisa dapat bakso lagi yang sebelumnya kita dapat 10, terus sekarang kita beli 10 tidak lagi, mungkin kita akan dapat 2 atau 3 saja. Mungkin itu saja contoh dari inflasi itu. Mungkin sampai di sini yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak, tadi kan sudah menjelaskan tentang inflasi. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari adik Stefan. Langsung saja saya jawab. Yang menjadi hal utama terjadinya inflasi itu, yang paling berdampak itu naiknya harga BBM. Kenapa saya bilang yang paling berdampak harganya BBM? Karena BBM ini kebutuhan manusia itu untuk transportasi jalan dalam meningkatkan perekonomian. Jadi, kemudian untuk hal yang kedua itu minyak goreng, yaitu termasuk juga dalam sembako. Itu kurang berdampak. Kalau sembako kan, kalau kebanyakan kan di Indonesia kan, walaupun sembakonya naik, tidak berdampak pada harga BBM naik. Oleh sebab itu, yang paling berpengaruh dalam terjadinya inflasi itu yaitu tadi naiknya harga BBM. Mungkin seperti itu. Bagaimana Mas Stefan, Adi Stefan? Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, terima kasih buat Adi Stefan yang sudah mau bertanya. Mungkin dari adik-adik yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak dapat. Jika sudah tidak ada lagi, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu adik-adik ditulis ya. Ya Pak. Dimohon untuk minggu depan itu harap untuk dikumpulkan semua. Terus tugas PR ya Pak. Ya. Untuk tugasnya adik-adik itu cari negara mana saja itu yang paling terdampak inflasi, yang sehingga menyebabkan mata uangnya itu sangat menurun. Yang minimal itu 5 negara atau lebih lah. Jangan di bawah 5 negara. Itu minimalnya di 5.
kalau lebih juga tidak apa-apa. Mungkin seperti itu ya. Mohon semua buat teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini untuk disampaikan ke grup, atau mungkin kalian akan ketemu mereka di jalan, mungkin tolong untuk disampaikan. Mungkin seperti itu ya. Siapa? Oke, jadi baik, mungkin materi kita sampai di sini saja dulu. Saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.